Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelevin Agustin dari jurusan 12 DKV 1, yaitu Desain Komunikasi Visual. Saya sekolah di SMKN 2 Bengkulu Utara. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Raka Desain, yaitu terdiri atas bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan, yang A latar belakang praktik kerja lapangan, yang B tujuan praktik kerja lapangan, yang C manfaat praktik kerja lapangan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan karya dan menyediakan tenaga kerja. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. B. Tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. C. Manfaat praktek kerja lapangan atau PKL. 1. Menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan. 3. Menambah pengalaman siswa agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Bab 2. Tinjauan tentang perusahaan. A. Sejarah tentang perusahaan. B. Visi dan misi di Raka Desain. C. Profil perusahaan. D. Aset perusahaan. E. Tata tertib perusahaan. F. Jam kerja perusahaan. G. Lokasi perusahaan. A. Sejarah tentang perusahaan. Struktur organisasi di Raka Desain. Founder Galih Rakasiwi, Owner Linda L. Desainer Ani Lutfiana, freelancer desainer Aswendi, finishing freelancer Slamet Edi. B. Visi dan misi di Raka Desain. 1. Visi, melatih kemampuan dan keterampilan dalam hal bekerja dan melatih berkomunikasi dan mencari pengalaman, skill dan pengetahuan, serta wawasan tentang dunia multimedia seperti dunia industri percetakan. 2. Misi, untuk mengasah keterampilan yang telah diberikan di sekolah. C. Profil perusahaan Raka Desain. D. Aset perusahaan. Pertama, komputer. 2. BenQ. 3. HP. 4. Onesia. 5. Alat yang dipercetakan. 6. Mesin plong. 7. Mesin laminating. 8. Mesin pemotong kertas portable. 9. Mesin stempel flash. 10. Mesin jilid spiral. E. Tata tertib perusahaan. 1. Datang tepat waktu dan sebelum jam 8 sudah berada di percetakan dan pulang harus tepat waktu juga. 2. Boleh izin tidak masuk, tapi harus dengan keterangan yang jelas. 3. Menjaga kebersihan serta kerapian di dalam percetakan. 4. Tidak boleh membawa pulang barang-barang di percetakan. 5. Menggunakan pakaian yang sopan saat berada di percetakan. 6. Menyelesaikan tugas yang diberikan. F. Jam kerja perusahaan. Hari Senin, masuk jam 8, istirahat jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang, pulang jam 5 sore. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadwal tetap sama. Catatan, shift pagi masuk dari jam 8 sampai jam 12.30, shift siang masuk dari jam 12.30 sampai jam 5 sore. G. Lokasi percetakan Raka Desain, yaitu di Jalan Mayor Salim, Batubara, Karanganyar 1. Bab 3. Kegiatan praktik kerja lapangan. B. Kegiatan praktik kerja industri. Membuat stiker makanan, alat dan bahan, komputer, aplikasi kreatif. A. Dasar teori.
Stiker makanan adalah label yang ditempelkan pada kemasan makanan untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan produk. Stiker makanan juga dikenal sebagai label pangan atau label stiker makanan. Stiker makanan berfungsi untuk menarik perhatian konsumen, memberikan informasi penting tentang produk, membantu konsumen memilih makanan yang sesuai kebutuhan, mendukung branding produk, dan menaikkan penjualan. B. Kegiatan praktik kerja industri, membuat stiker makanan. 2. Langkah-langkah pembuatan. Membuka aplikasi CorelDRAW. Membuat stiker makanan. 3. Langkah-langkah pembuatan, lalu ubah kanvas menjadi A4. Membuat stiker makanan. Yang keempat, langkah-langkah pembuatan. Kemudian, buat kotak menggunakan rectangle. Membuat stiker makanan. Yang kelima, langkah-langkah pembuatan. Jika sudah, ubah ukuran menjadi panjang 5 cm dan lebar 5 cm. Membuat stiker makanan. Yang keenam, langkah-langkah pembuatan. Klik kotak rectangle, kemudian tekan Shift, majukan kotak ke dalam. Membuat stiker makanan. Yang ketujuh, langkah-langkah pembuatan, kemudian ubah warna sesuai keinginan. Membuat stiker makanan. Yang ke-8, langkah-langkah pembuatan. Setelah itu, klik kolom rectangle kedua, lalu klik kanan mouse dan arahkan ke warna yang diinginkan. Membuat stiker makanan. Yang ke-9, langkah-langkah pembuatan, kemudian cari gambar animasi ayam di Google. Membuat stiker makanan. Yang ke-10, langkah-langkah pembuatan, lalu buat shape berbentuk pita menggunakan pen tool. Membuat stiker makanan. 11. Langkah-langkah pembuatan. Setelah itu, cari bulatan di Google dan taruh di belakang gambar ayam tadi, lalu balik ke kontrol dan klik done. Membuat stiker makanan. Yang ke-12, langkah-langkah pembuatan, kemudian klik teks untuk menambahkan kata-kata yang diinginkan di buku. Membuat stiker makanan. Yang ke-13, langkah-langkah pembuatan, lalu ubah teks dengan klik font di atas. Membuat stiker makanan. Yang ke-14, langkah-langkah pembuatan. Setelah itu, klik pen tool, buatlah garis mengikuti lengkungan. Membuat stiker makanan. Yang ke-15, langkah-langkah pembuatan, kemudian klik teks, tekan Shift, dan klik garis lengkung tadi, dan klik teks di bagian atas. Membuat stiker makanan. Yang ke-16, langkah-langkah pembuatan. Jika sudah, pilih teks di atas dan pilih Fit Text to Fat. Membuat stiker makanan. Yang ke-17, langkah-langkah pembuatannya. Kemudian, jika ingin menambahkan kata-kata, klik teks. Membuat stiker makanan. Yang ke-18, langkah-langkah pembuatannya. Setelah itu, cari logo WhatsApp dan Facebook di Google dan susun sesuai keinginan dan klik file di ujung kiri atas dan pilih Save As. Kesimpulan. Selama melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa berhasilnya pelaksanaan praktek kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksanaan PKL dengan instruktur atau pembimbing PKL. Praktek kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Dan praktek kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan pola ketika berada pada dunia kerja. B. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin Penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL demi kemajuan dan kebaikan pekerja PKL untuk tahun berikutnya. Sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang multimedia. Dan jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai, dan penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Itulah hasil presentasi laporan praktik kerja lapangan saya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.